7. Tapi sebelum itu, dalam mengisi tugas kesetimbangan kimia dari guru ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Fani dari Untirta karena telah mengisi dan mengajari tentang materi kesetimbangan kimia ini. Nah, di video ini saya akan membahas beberapa soal mengenai materi kesetimbangan kimia. Selamat menikmati. Soal yang pertama yaitu, pada reaksi kesetimbangan 2HI berfase gas, produknya H2 berfase gas ditambah I2 berfase gas, 0,1 mol HI dipanaskan sehingga terbentuk 0,02 mol I2. Tentukan derajat disosiasi HI. Nah, untuk lebih memudahkan dalam menghitung, kita tulis rumus dari derajat disosiasi terlebih dahulu. Nah, ini rumusnya. Alfa atau derajat disosiasi sama dengan jumlah mol terurai per atau dibagi jumlah mol mula-mula. Nah, kita harus mengetahui jumlah mol terurai dan mol mula-mula agar bisa dihitung. Karena di sini dikatakan alfa sama dengan jumlah mol terurai dan mol mula-mula. Untuk mencari mol terurai dan mol mula-mula, kita tidak perlu menggunakan eliminasi persamaan reaksi ini, karena di soal telah dijelaskan. Mari kita lihat. 0,1 mol HI dipanaskan, berarti sebelum dipanaskan mol HI berjumlah 0,1, sehingga terbentuk, berarti setelah dipanaskan berjumlah 0,02 mol I2. Oleh karena itu kita langsung masukkan saja ini dan ini ke dalam rumus alfa atau derajat disosiasi, sehingga menjadi dikatakan mol terurai, berarti setelah dipanaskan terbentuk 0,02 mol per jumlah mol mula-mula, berarti sebelum dipanaskan jumlahnya 0,1. Agar lebih mudah kita jadikan pecahan per 1/10 sama dengan ini pindah ruas jadi dikali 2 per 1 saya tetap dikali 10/1, coret jadi 10. Jadi 2 kali 1 2 per 10 kali 1 10 sama dengan 0,2 mol. Soal yang kedua yaitu, perhatikan reaksi berikut. Ada reaksi amonia N2 berfase gas ditambah 3H2 berfase gas, produknya menjadi 2NH3 berfase gas dengan delta H min 92,4 kJ per mol pangkat min 1. Dari reaksi berikut, kelompokkanlah faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil produk amonia lebih banyak pada suhu 500 derajat Celcius berdasarkan asas Le Chatelier. Sini dikatakan pada suhu 500 derajat Celcius, berarti suhu dinaikkan. Faktor yang pertama itu konsentrasi. Nah, di sini dikatakan memperbesar konsentrasi N2 dan H2, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Nah, ingat prinsip kesetimbangan kimia, jika konsentrasi reaksi diperbesar, maka dia akan bergeser ke arah produk atau kanan. Jika sebaliknya, jika konsentrasi reaksi diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah kiri atau reaktan. Nah, di sini dikatakan memperbesar konsentrasi N2 dan H2 dan letaknya di reaktan. Jika memperbesar ini N2 dan H2, maka dia akan bergeser ke arah kanan atau produk sesuai dengan prinsipnya. Sebaliknya, jika memperkecil reaksi, konsentrasi reaksi, maka dia akan bergeser ke arah kiri atau reaktan. Faktor yang kedua yaitu tekanan dan volume. Di sini dikatakan memperbesar tekanan N2 dan H2, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Nah, mari kita buktikan. Nah, di sini kita hanya fokus pada volume saja, karena kalau tekanan itu agak sulit menghafal. Nah, kita akan fokus pada volume saja. Nah, ingat prinsip kesetimbangan kimia, jika tekanan diperbesar maka volume diperkecil atau kecil, maka mol akan bergeser ke arah yang nilainya kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil maka volume besar atau diperbesar. Nah, sehingga mol bergerak ke arah yang besar nilainya. Kita lihat di sini reaksinya. Nah, untuk menentukan volumenya dari mana sih? Dari reaksi berikut. Nah, di sini kita lihat reaktan dan produk. Nah, untuk produk nilainya 2NH3, berarti ada 2 nilainya. Di sini ada N2 dan 3H2. 3H2 nilainya 3 dan N2 ini 1. Kenapa 1? Anggap aja N2 itu X. X nilainya 1, jadi 1X atau 1N2. Nah, untuk produk 2, untuk reaktan ditambah 3 tambah 1 tadi, itu menjadi 4. Nah, di sini dikatakan memperbesar tekanan. Memperbesar tekanan berarti volume diperkecil. Nah, volume yang kecil ini tadi di sini 4 dan di sini 2, berarti dia bergerak ke arah produk karena ini kecil. 2 lebih kecil dari 4, sehingga produk lebih kecil dari reaktan nilainya. Nah, karena mol bergeser ke arah yang kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil, maka volume akan diperbesar dan mol juga bergerak ke arah besar. Tadi yang besar di sini 4 dan 2. Nah, 4 lebih besar dari 2 sehingga akan bergeser ke arah reaktan karena molnya akan bergeser ke arah yang besar nilainya karena volume besar juga. Faktor yang ketiga yaitu suhu. Dikatakan di sini suhu rendah akan menggeser reaksi ke arah produk. Nah, ini akan kita buktikan. Sebelum itu kita harus mencari tahu exotherm dan endotherm.
exotherm dan endotherm akan digunakan untuk menentukan ketika suhu dinaikkan dan suhu diturunkan atau suhu rendah. Nah, dari mana mencari tahunya? Kita fokus pada delta H ini dan nilai delta H-nya. Nah, untuk angka ini dan satuannya diabaikan saja. Kita fokus pada nilai delta H-nya, yaitu di sini diketahui delta H sama dengan min nilainya. Berarti ingat dalam materi termokimia, jika delta H min berarti Q-nya plus. Nah, ketika Q-nya plus berarti dia exotherm. Exotherm itu melepas kalor, dan ketika Q-nya min dia menangkap kalor atau membutuhkan kalor. Nah, di sini diketahui exotherm, maka kita tulis reaksi di sini exotherm di atasnya. Nah, exotherm merupakan yang melepas kalor. Nah, bayangkan jika ada suatu wadah diisi air panas, maka jika ingin wadah tersebut dingin, maka kita harus mengompresnya dengan cara menurunkan suhu. Sama saja berarti di sini jika suhu diturunkan atau suhu rendah itu sama dengan exotherm. Nah, suhu rendah akan menggeser reaksi ke arah produk. Tadi exotherm ke sini, panahnya ke sini, berarti exotherm adalah ketika suhu diturunkan, makanya dia menggeser ke arah produk atau kanan. Dan sebaliknya, jika di atas exotherm, di bawah endotherm. Nah, endotherm adalah ketika suhu dinaikkan. Mengapa seperti itu? Karena bayangkan jika di sini ada reaksi amonia, bayangkan satu wadah berisi amonia. Jika ingin cepat bereaksi, maka suhunya harus dinaikkan, maka dia akan cepat bereaksi. Nah, itu dinamakan endotherm adalah ketika suhu dinaikkan. Contohnya pada ini, pada suhu 500 derajat Celcius, ini ketika suhu dinaikkan. Nah, ketika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Karena kenapa? Karena panahnya ke sini. Exotherm di atas, endotherm di bawah. Endotherm panahnya ke arah reaktan. Nah, ini ketika suhu dinaikkan. Faktor yang keempat yaitu katalis. Di sini dikatakan hanya mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, jika ingin mempercepat reaksi, maka ditambahkan katalis. Bisa kita lihat contoh pada reaksi amonia berikut. Nah, jika ingin reaksi amonia ini dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri ingin cepat bereaksi, maka ditambahkan katalis. Tetapi ingat, katalis hanya dapat mempercepat reaksi. Sekian pembahasan beberapa soal mengenai materi keseimbangan kimia dari saya. Semoga bermanfaat.